Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Pasal 1 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Secara garis besar, hak asasi manusia dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal rights, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia itu sendiri. Contohnya, hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua ada hak asasi politik atau political rights, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. Yang ketiga ada hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya ada hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Yang keempat ada hak asasi peradilan atau procedural rights, yaitu hak untuk diberlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Yang kelima ada hak asasi sosial budaya atau social culture rights, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya hak menentukan, memilih, dan mendapat pendidikan, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Berikut adalah penjelasan hak asasi manusia menurut John Locke. Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. Apa yang Alkitab ajarkan tentang HAM? Hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM adalah hak yang melekat pada manusia sebagai ciptaan Allah yang bersifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Karena manusia adalah ciptaan Allah dan melekat pada dirinya hak asasi tersebut yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Di sini saya mengambil sebuah kisah dari Alkitab yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Diambil dari Yeremia pasal 22 ayat yang ke-13 sampai dengan 19 dengan perikop nubuat melawan Raja Yoyakim. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya, yang berkata, "Aku mau mendirikan istana yang besar lebar dan anjung yang lapas luas." Lalu menetas dinding istana membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sang kamu, raja, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras, tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi engkau. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Aduhai Tuhan, aduhai seri paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem.